kring goes goes, kring goes goes. Sepedaku roda dua, ku dapat dari lomba, hati riang gembira. Hei, wih. Duh, ini kaca berat bener sih. Waduh, Pak Oga, awas, pinggir Pak. Aduh. Den, wah, pecah deh kacanya. Duh, bisa kena omel nih. Loh, kok unyil yang disalahin sih Pak? Pak Oga tuh yang gak lihat-lihat jalannya. Pak Oga ngebantu engkong untuk beliin kaca. Duh, gagal deh dapat duit 10.000. Ya udah deh, nasib. sekarang ikut unyil aja yuk Pak ke pabrik kaca Patri. Siapa tahu nanti bisa dapat gantinya. Ayo deh, Den. Pertama kali, buat pembesaran gambar. Proses ini butuh keahlian menggambar yang baik. Gambar ulang desain yang diminta konsumen. Ukurannya tentu lebih besar dong. Bahkan bisa 20 kali lebih besar. Wow. Tebalkan kembali dengan spidol untuk memperjelas gambar desain. Untuk desain tersulit, pengerjaannya bisa sampai seharian loh. Oh iya, pada proses ini jangan lupa tuliskan kode-kode jenis dan warna kaca yang akan dipakai ya. Sip, memperbesar gambar selesai. Lanjut, siapkan kaca-kaca yang sudah ditentukan. Meski jumlahnya mencapai ratusan, secara umum bahan utama kaca terbagi menjadi 3 macam. Ovation untuk jenis kaca yang tidak tembus pandang, wispy untuk jenis kaca samar, dan katedral untuk jenis kaca tembus pandang. Oke deh, selanjutnya yaitu proses bevel. Pada proses ini kaca akan dibentuk menyerupai diamond. Ada beberapa proses yang harus dilakukan di sini. Mengamplas, mengikis, sampai akhirnya dipoles dengan alat ini. Tujuannya menghaluskan dan membuat kaca berkilap. Seperti ini bentuk akhirnya. Wah, keren kan? Kaca bevel ini menambah kemewahan pada kaca Patri. Berikutnya, proses cutting atau pemotongan kaca. Ada 2 cara pemotongan kaca. Pertama, pakai mesin, mengikuti pola yang sudah ada. Mesin akan menandai permukaan kaca. Selanjutnya, tinggal patahkan kaca mengikuti garis yang sudah ada. Krek, wih, jadi deh. Wah, harus ekstra hati-hati nih, biar tangan gak tergores. Cara kedua adalah pemotongan dengan tangan. Cara ini dilakukan untuk desain yang sulit dan terlalu detail. Secara langsung, pola kaca mengikuti gambar desain. Baru deh, patahkan dengan alat khusus. Cara ini malah harus lebih teliti loh. Salah sedikit saja, kaca Patrinya jadi nggak indah deh. Kemana Den Unyil sih? Pak Oga malah bawa sendirian nih. Mana harus buru-buru lagi. Itu dia, Pak Oga. Iya, Den. Apaan? Lah, mana orangnya? Untung ngeles, hampir aja. Pak Oga. Ya elah. Apaan sih, Den? Kepala unyil nih, Pak. Main getok aja sih. Sakit nih. Ya, mana Pak Oga tahu, Den. Ya udah deh. Ayo, Pak, bawa ke sana aja. Aduh, sakit banget nih. Yuk, sekarang kita mulai assembling atau merakit kaca Patri. Gunakan timah sebagai penyatu rangkaiannya. Untaian timah akan menjepit kaca sampai akhirnya seluruh kaca saling menempel. Sebagai penguat antar sambungan, solder timah sampai meleleh. Beres. Terakhir finishing. Khusus timah berwarna kemasan, finishing pertama, yaitu memolesnya dengan bulu. Kemudian, setiap kaca Patri juga akan dicuci dengan cairan khusus. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan menjernihkan kaca. Lakukan juga pemolesan untuk rangka timah berwarna abu-abu. Dipoles dengan cairan tertentu, warna rangka akan berubah menjadi hitam. Kaca Patri terlihat jadi lebih mewah kan?
Terakhir, bersihkan ke seluruh bagian kaca patri sebelum akhirnya dijual. Ada juga nih kaca patri yang punya 3 lapis kaca. Fungsinya agar lebih mudah membersihkannya saat diaplikasikan pada rumah dan bangunan lainnya. Bersihkan terlebih dahulu sebelum akhirnya disusun menjadi 3 lapis. Kalau di luar negeri, jenis kaca tempered pada bagian depan belakangnya berfungsi sebagai penahan suhu ekstrim. Jika musim dingin, kaca patri tidak mudah berembun. Agar antar kaca merekat sempurna, panaskan dengan suhu 150-an derajat Celcius. Kurang dari 10 menit, kaca patri 3 lapis selesai dibuat. Kaca patri buatan pabrik ini gak cuma menghiasi bangunan di Indonesia, bahkan sampai ke Inggris, Belanda, Belgia, Irlandia, dan Hong Kong. Wih, jauh juga ya jalan-jalannya. Gimana? Lebih indah kan bangunan dengan hiasan kaca patri? Dipilih. Kalian suka yang mana nih? Kalau Unyil sih suka semuanya. Lampunya keren-keren kan? Lampu ini sudah dibuat sejak 2013 lalu. Selain bentuknya unik, membuatnya juga butuh keahlian khusus loh. Dan ternyata lampu ini juga sudah jalan-jalan di luar negeri. Wih. Gak percaya? Ayo deh ikut Unyil, Akasa, Kemal, dan Raihan ke workshopnya di daerah Cilengsi, Jawa Barat. Pertama buat patungnya dulu ya. Siapkan kayu balsa lunak sebagai bahan utamanya. Kayu ini dipakai karena mudah dibentuk. Ini Bapak Dedi, ahli mengukir kayu menjadi aneka bentuk tiang lampu. Ternyata nggak sembarangan loh. Pak Dedi ini dulunya seorang pengrajin wayang golek. Wah, keren. Belah terus kayunya sampai membentuk tubuh manusia. Perlu ketelitian dan hati-hati loh. Maklum, peralatannya tajam. Ih. Nah, sudah terlihat kan bentuknya? Selanjutnya serut kayu agar lebih rapi dan halus. Jangan lupa ya, buat juga lengan dan bagian sepatunya. Wah, lucu ya. Oke, semua bagian patung sudah lengkap. Sekarang waktunya membuat sketsa pakaiannya. Akasa mau mencoba? Ayo, pasti bisa. Gampang kok, tinggal bentuk menjadi jas atau pakaian lainnya dengan menggunakan alat tulis. Nah, sudah selesai. Agar sketsa terlihat seperti bentuk aslinya, Pak Dedi harus mengukir lagi nih. Gak butuh waktu lama, bim salabim, langsung jadi. Jangan lupa rapikan juga bagian tangan dan sepatunya. Agar bentuk patung sempurna, satukan dengan cara dilem. Akasa, bantu Pak Yudi ya. Sip, sudah menempel kuat nih. Wah, lihat deh, bentuknya sudah mirip kan dengan tubuh manusia. Selanjutnya proses melapisi cairan anti serangga. Giliran Kemal membantu nih. Jangan lupa pakai maskernya ya, agar bau cairan tidak terhirup. Pelapisan anti serangga ini berfungsi sebagai pelindung kayu dari rayap ataupun jamur. Jadi patung tahan lama dan gak cepat rusak deh. Infonya cairan ini juga bisa menyebabkan gatal pada kulit loh. Makanya hati-hati ya. Ayo, lapisi sampai semua bagian patung terkena cairan ya. Selesai melapisi cairan anti serangga, diamkan patung kayu sampai benar-benar kering. Bagus-bagus banget ini lampunya. Lah kok ini mirip Unyil ya lampunya? Kok malah bergerak sih? Aduh, geli Belan, ampun. Ya ampun Unyil, ada-ada aja sih. Ngapain pakai nyamar lampu segala?
Melon? Ya, tadinya kan pengen bikin surprise, Mel. Nyil, tapi kok itu kap lampunya malah melayang ya? Jangan-jangan? Iya ya, Mel. Kok aneh ya? Hi, kabur. Berikutnya warnai patung sesuai dengan yang diinginkan. Oh iya, pewarnaan dilakukan 2 kali, bagian dasar dan inti. Kalau yang ini, giliran Raihan membantu. Fungsi pengecatan dasar yaitu menutup pori-pori kayu agar bagian luar nanti jadi rata dan sempurna. Oles terus sampai rata ya. Kalau sudah selesai, diamkan patung sampai kering. Biasanya patung kering ketika kena panas matahari dan diangin-anginkan. Lanjut, olesi bagian paling luar patung dengan cat dasar. Ayo, oles terus sampai rata ke seluruh bagiannya ya. Nah, warna-warna yang dipilih adalah warna-warna kalem dan tidak mencolok, biar patungnya terlihat lebih unik dan klasik. Tada! Banyak kan yang sudah jadi? Patung-patung ini tinggal dipasang komponen elektrik dan rumah lampunya. Oh iya, gunakan lampu hemat energi juga ya. Ayo Om, tes dulu lampunya. Sip, baru deh pasang kap atau penutupnya. Bentuk kap yang melebar khusus untuk tiang lampu bentuk perempuan. Sedangkan yang tabung untuk tiang lampu laki-laki. Puluhan model lampu ini dijual seharga 850.000 sampai 1,5 juta rupiah. Gak cuma di Indonesia, lampu ini sudah sampai di negara Brazil dan Belgia juga loh. Wow, keren! Peletakan lampu ini bisa pada ruang tamu, ruang keluarga, ataupun kamar. Seperti ini nih, gimana? Cantik kan? Sip deh, sudah beres nih lampunya. Melani pasti suka nih. Unyil, gimana lampu Melani? Nah, ini Melan lampunya. Kita tes ya. Yeay, hidup kan? Iya, Nyil, nyala sempurna. Ah, asik. Nggak dimarahin engkong nih pulang. Kan sudah ada gantinya. Iya sih, Nyil. Tapi, beliin Melani lampu yang bentuknya keren dong, Nyil. Aduh, Melan. Mana Unyil punya uang nih, Mel? Ah, ada-ada aja sih. Tenang aja. Ini bukan makanan beneran kok. Tuh, gak rusak kan? Ini boneka bentuk makanan. Hasil kreativitas dari pasangan suami istri daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Sekitar 80 boneka bentuk makanan ini dibuat sejak 3 tahun lalu. Mirip dengan bentuk makanan aslinya kan? Lapar nih Unyil. Nah, penasaran gimana membuatnya sampai semirip ini? Ayo, langsung saja ikutin Unyil. Wah, banyak juga yang angkutan Unyil. Ini karena pesanan bonekanya laris manis. Tolong antarkan ke rumah teman-teman yang pesan ya, Nyil. Iya, siap Melan. Unyil berangkat dulu ya. Ya, hati-hati di jalan. Pulangnya langsung ke tempat pembuatan boneka makanan ya. Oke deh. Goes. Aduh, bentuk boneka ini bikin Unyil lapar nih. Proses paling pertama adalah mempola kain. Kain yang digunakan kebanyakan berjenis velboa halus. Kain ini yang biasa digunakan dalam membuat boneka. Wah, Nanda juga mau ikutan mempola nih. Nanda nggak sendiri loh. Ada Aji dan Hendra juga yang siap mempola. Mempola kain mudah kok. Tinggal ikuti garis pada pola karton yang sudah ada. Tandai dengan alat tulis ya. Bentuk pola beragam. Ada lingkaran, kotak, persegi panjang. Tergantung bentuk makanan yang mau dibuat. Jangan lupa, setelah selesai, gunting pola serapi mungkin. Agar bentuk boneka juga rapi nantinya.
pola-polanya sudah siap dijahit nih. Menjahit pola juga butuh keahlian loh, supaya bentuk makanannya rapi. Yuk, jahit antar bagian pola untuk bentuk burger. Sip, semua pola berhasil digabung membentuk makanan. Lanjut yuk ke proses selanjutnya. Sip, berikutnya Unyil mau buat boneka bentuk kentang goreng, ayam goreng, sama bubur ayam deh. Wah, Unyil udah selesai menggambar ya? Iya nih Melan, sudah beres Mel. Mau bentuk apa lagi nih Mel? Melani mau minta bentuk lain dong, Nyil. Mau bentuk apa lagi nih Mel? Apa ya? Maunya rendang daging, tumis kangkung, pisang goreng, terus... Udah. Melani, memangnya di sini rumah makan apa? Ada-ada aja. Namanya juga bentuk makanan. Ya Melani kira bisa semuanya, Nyil. Ya, nggak bisa Melan. Kalau mau, Melani beli aja di restoran. Nah, ini dia bahan isian boneka yang membuat boneka menjadi empuk. Dakron. Tugas Hendra mengisi dakron untuk boneka bentuk cupcake. Sedangkan Aji mengisi boneka bentuk pastel. Ayo, isi sampai penuh ya. Tugas Ibu mengisi boneka kentang goreng. Kalau sudah terisi penuh, tutup lubang dengan menjahitnya. Nah, punya Hendra dan Aji juga sudah selesai kan? Ayo, kasih Ibu biar dijahit. Proses berikutnya finishing, yaitu merapikan dan melengkapi komponen boneka sampai menjadi seperti makanan asli. Boneka pertama dengan bentuk kentang goreng. Susun setiap irisan kentang dalam wadah. Jahit antar bagian agar semakin kuat dan merekat. Lanjut, kali ini bentuk burger. Satukan antara roti atas dengan isian dalam. Caranya olesi lem pada permukaan isian. Tempel dan tekan kuat. Jangan lupa tempel juga roti bagian bawah. Lakukan cara yang sama ya. Jahit lagi untuk menguatkan antar ketiga bagian. Ayo Nanda, sekarang tempelkan wijen berbahan flanel di atas burgernya ya. Wih, lucu ya. Sudah mirip belum? Oke, ini bentuk lainnya. Bubur ayam. Biar lebih lengkap, tambahkan ayam dan telur Yunanda. Wah, gak kalah keren kan? Oh iya, boneka bentuk makanan ini dijual online dengan harga 15.000 sampai 150.000. Gak cuma di Indonesia, penjualan sudah sampai ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Wah, hebat ya. Kok sepi tak iya? Abo, apa ini? Kok banyak makanan ini di sini? Jangan ini Unyil jual kue tak iya? Nah, coba dicip dulu. Aduh, kok nggak bisa digigit-gigit ini? Kok makanan begini tak iya? Sip, sudah selesai nih. Hah? Loh, kok ada Bu Juria di sini? Kenapa Bu? Kok ngomel-ngomel? Bukan mel ngomel, Nyil. Ini Bu Juria heran-heran. Masa makanan ndak bisa dimakan ini, Nyil? Apa ini, Nyil? Ya ampun. Ini bukan makanan, Bu. Tapi boneka bentuk makanan. Cocoknya sih buat bantal atau hiasan, Bu. Bukan dimakan ya. Abo, tak kira ini makanan, Nyil. Payah.